Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya teman-teman sekalian. Oke, mungkin di thumbnail teman-teman sekalian langsung saja ya. Di thumbnail teman-teman sekalian melihat sebuah foto mobil Alphard yang terbakar. Ya benar, itu sebenarnya saya ambil di internet, itu mobilnya Via Valen yang kemarin terbakar teman-teman. Pertanyaannya adalah, mobil sekelas Alphard, apakah Via Valen itu melakukan eh, keikutsertaan dalam asuransi teman-teman. Nah, apa sih pentingnya asuransi mobil itu dan bagaimana teman-teman sebenarnya proses pengklaimannya dan jenis-jenis asuransi? Jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini sampai habis. Oke teman-teman, kalau kita lihat ya di video amatir sih ya di YouTube misalnya yang Via Valen itu, atau di foto-foto di internet yang beredar, di mana itu merupakan Alphard teman-teman, Toyota Alphard warna putih yang dibakar itu. Di belakangnya ada tipe G, dan kalau tipe G pasti 2,5, dan harganya dibanderol baru untuk saat ini mungkin sekitar 1,2 miliar ya, atau mungkin kurang. Dan mobil semewah itu mungkin kalau nggak di cover asuransi sih kayaknya sih kasihan ya kalau misalnya ternyata uang 1,2 miliar itu hilang dibakar orang, istilahnya seperti itu. Sampai video ini saya upload teman-teman, dari tadi pagi sih sampai terakhir ini saya rekam videonya, itu masih belum ada berita yang menegaskan bahwa memang Via Valen itu mengikut sertakan mobil Alphardnya itu untuk asuransi teman-teman ya. Jadi kita tidak tahu. Nah teman-teman, apa saja sih sebenarnya jenis-jenis asuransi? Sebenarnya jenis-jenis asuransi itu sebenarnya ada dua, khusus untuk mobil ya, seperti itu. Jadi ada asuransi namanya komprehensif atau biasa disebut dengan all risk, dan asuransi TLO atau total loss only. Nah kalau misalnya teman-teman kredit mobil misalnya, ada namanya tambahan yaitu asuransi kombinasi, yang dimana asuransi kombinasi itu kombinasi antara all risk atau komprehensif dengan total loss only, dimana asuransi kalau kombinasi 1 tahun, di tahun pertama itu di cover all risk atau komprehensif, dan di tahun berikutnya di cover TLO. Nah, perbedaannya apa, teman-teman? Perbedaannya yang pertama adalah kalau untuk all risk atau komprehensif itu dia mencangkup semua kerusakan. Artinya ada berat-berat sedikit itu teman-teman bisa klaim ke pihak asuransi. Seperti itu, misalnya bempernya nabrak, berat sedikit itu bisa diklaim. Sementara kalau total loss only itu khusus untuk kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan 75% dari mobil itu, atau biasanya disebut juga dengan biaya 75%, menghabiskan biaya 75% jika kita convert dengan harga mobil itu saat ini. Misalnya harganya 1 miliar ya. Misalnya harga 1 miliar, terus total jumlah biayanya, kerusakannya setelah teman-teman kecelakaan atau dibakar misalnya kayak Via Valen, misalnya totalnya 800 juta. Nah, itu masih bisa di-cover oleh pihak asuransi berupa biaya perbaikan saja, seperti itu sih. Nah, ada lagi teman-teman, ada namanya asuransi perluasan. Asuransi perluasan ini khusus untuk mobil, itu dia ada yang namanya ini, huru-hara dan bencana alam, itu bisa di-cover kalau misalnya keikutsertaan mobil itu yaitu asuransi perluasan. Tapi kalau misalnya tidak, cuman komprehensif biasa saja, maka itu tentunya kalau ada huru-hara, terus kemudian kalau ada yang namanya bencana alam, itu tidak bisa di-cover seperti itu. Nah, mari kita lihat untuk case-nya di mobil Via Valen ini ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya katakanlah Via Valen belinya cash seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian dia misalnya pakai asuransi atau pasang asuransi di tahun pertama, sementara dia tidak perpanjang misalnya ya. Tentunya akan sangat ironis sekali karena memang uangnya dibakar, karena mobilnya seharga 1 M itu tidak akan ada yang mengcover. Artinya ya sudah, mobilnya rusak gitu ya, mau nggak mau ya diperbaiki atau dijual aja rosokan misalnya seperti itu, dan dia bisa beli mobil baru. Kecuali kalau misalnya dia cover asuransi dan itu all risk atau komprehensif maupun TLO sekalipun teman-teman, itu masih bisa di cover seperti itu ya. Itu masih bisa di cover oleh pihak asuransi ya, dengan catatan itu tadi teman-teman. Jadi kerusakannya itu mencakup biaya 75% itu bisa, dan itu masih eh, apa namanya ada syarat-syarat tersendirinya seperti itu teman-teman sekalian ya. Pertama syaratnya itu, jadi ini prosesnya ya, proses pengklaiman asuransi ya. Jadi proses yang pertama dari pihak asuransi sendiri melalui petugasnya itu ngecek mobilnya. Itu dulu, jadi di foto kerusakannya apa, terus kemudian kronologisnya bagaimana. Kronologisnya tuh apakah ketabrak, misalnya tabrakan, atau misalnya case Via Valen itu dibakar sama orang. Nah, itu menurut saya masih bisa diklaim asuransi kalau misalnya keikutsertaan asuransi, karena memang
Eh, itu murni niat jahat gitu loh teman-teman. Ada beberapa undang-undang asuransi mobil ya di dalam perjanjian itu, kalau saya nggak salah itu poin pasal 1 atau pasal apa gitu saya lupa. Tapi intinya ada yang menekankan bahwa kalau misalnya mobil itu rusak atau dibakar misalnya karena ada perbuatan jahat dari orang lain, kurang lebih di bawah 12 orang, maka itu sebenarnya bisa diklaim asuransi. Mengapa kok di bawah 12 orang? Karena indikatornya adalah ketika sudah 15 orang, maka itu sudah termasuk dalam huru hara teman-teman sekalian. Itu jadi tidak bisa, kecuali kalau misalnya dia sudah melakukan yang namanya keikutsertaan asuransi perluasan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa tercerahkan seperti itu, bahwa memang kalau untuk kasus case-nya Via Valen seperti itu ya, jika memang dia keikutsertaannya asuransi, entah itu komprehensif maupun TLO, itu saya jamin bisa dipastikan itu bisa diklaim asuransi. Tapi kalau misalnya dia tidak ikut asuransi, maka itu tidak akan ada yang bisa mengcover hal itu. Nah, teman-teman, saya ingin lanjut poin sedikit sekali. Jadi gini teman-teman, terkadang juga kita misalnya ada yang beli mobil baru ya secara cash gitu ya. Terkadang juga kita mengesampingkan yang namanya asuransi, karena memang sih tidak penting gitu ya untuk saat ini, tapi ketika ada insiden-insiden yang memang tidak kita prediksi sebelumnya, itu asuransi sangat perlu. Berapa sih kalau misalnya katakanlah expander ya, untuk asuransi all risk-nya itu 1 tahun teman-teman di cover itu sekitar 5 juta 6 juta lah seperti itu. Jadi kalau dibagi 5 atau 6 juta dibagi 12 per bulannya, kira-kira teman-teman bayar polis sekian lah. Jadi 6 juta bagi 12 jadi sekian. Saya belum hitung kayak gitulah teman-teman ya. Jadi tapi benefitnya teman-teman, ketika mobil itu hilang, teman-teman laporan ke polisi kehilangan dan kemudian klaim asuransi itu akan memberikan 75% uang di mana harga mobil saat itu. Misalnya expander 200 juta saat ini, Anda hilang mobilnya, expandernya, dan kemudian klaim asuransi itu kemungkinan bisa diganti baru atau bisa dikasihkan klaim polis uang ya. Klaim uang polisnya itu sekitar kalau 200 berarti 175 kayak gitulah kira-kira. Jadi lumayan lah teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman. So, jadi untuk pentingnya asuransi itu sebenarnya benefitnya tidak terlalu wah, tapi sebenarnya bermanfaat ketika teman-teman mengalami sebuah insiden. Tapi ketika teman-teman tidak mengalami sebuah insiden, maka uang itu juga akan hangus seperti itu ya. Jadi pentingnya asuransi untuk mobil, terutama mobil baru, apalagi yang premium yang harganya sampai miliaran. Pentingnya satu teman-teman, kalau bawa mobil itu tidak was-was, itu dulu yang penting teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau mobil itu ada insiden dan sebagainya, setidaknya teman-teman biaya untuk mereparasi mobil itu, atau misalnya biaya ketika teman-teman ingin membeli mobil baru, itu di cover sebagian oleh pihak asuransi. Atau misalnya teman-teman ingin ikut asuransi yang ada perluasannya, maka itu juga nanti akan di cover ketika ada huru hara atau bencana alam, misalnya kayak dulu di Aceh misalnya ada tsunami dan sebagainya, itu nanti bisa di cover. Seperti itu, bisa ganti baru misalnya, atau bisa pihak asuransi mencairkan uang berapa persen dari harga mobil saat ini atau saat kejadian. Seperti itu, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya akhiri, masih bersama saya di Nurul Autonet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.